Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Ella Fitriani. Kita masuk pada pertemuan ke-6 ya di kimia dasar. Nah, ini kita bahas melanjutkan yang kemarin, stoikiometri bagian 2. Setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana menentukan jumlah atom gitu ya, jumlah mol dalam suatu unsur ataupun suatu atom seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak kepada dalam satu atau senyawa ya, kemarin juga ada senyawa juga. Nah, sekarang kita dalam suatu senyawa itu ada yang disebut dengan persen komposisi gitu, persen komposisi. Jadi misalnya ada dua hal gitu ya, kalau kita lihat di sini katanya untuk menjelaskan komposisi suatu senyawa bisa dari jumlah dari atom, penyusun atomnya gitu, misalnya kayak jumlah neutron, jumlah proton, jumlah elektron seperti itu, atau bisa juga dari persentase dari unsur-unsur tersebut seperti itu. Nah, bisa persentase ini kalau nanti kita belajar lagi ada yang berdasarkan massa kayak gitu ya, ada yang kalau misal nanti kalau secara kayak penimbangan dan segala perhitungan lain nanti ada persentase apa, biasanya ditanya persentase berat per berat atau berat per volume dan segala macamnya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, persentase komposisi persen komposisi dalam suatu senyawa itu kalau kita lihat di sini contohnya adalah etanol di sini. Etanol, jadi etanol itu punya rumusnya C2H5OH. Jadi ini ada kita mau cari massa dari tiap-tiap unsur yang ada gitu ya, dan juga massa molarnya gitu ya, massa molar dari dari C2H5OH ini. Nah, yang pertama kita mau cari dulu massa dari masing-masing setiap unsurnya ya. Unsur ini misalnya unsur C kayak gitu ya, unsur C berapa massanya yang ada di sini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini 2 mol, dari mana ini 2 mol, jadi ambil dari yang subskripnya seperti itu, ada 2 atom C ya kayak gitu. Di sini ada 2 atom C, berarti artinya kita anggap bisa 2 mol gitu ya, dikali 12,01. Itu dari mana? Itu dari massa atom relatifnya seperti itu, 12,01. Ini kita ambil dari data yang periodik yang terbaru. Nah, itu gram per mol itu di situ. Nah, kenapa gram per mol? Karena kita ingin mencari massa dari setiap unsur ya, massa dari setiap unsur, artinya di sini kita harus membaginya dengan, kan dalam 12,01 gram karbon gitu, atau dari per mol gitu. Jadi maksudnya dalam 1 mol massa atom karbon itu terdapat 12,01 gram karbon seperti itu. Nah, jadi sehingga didapatkan 24,02 itu sama. H juga dilakukan yang sama, 6, karena ini kan 5 ditambah 1 ya, 6 seperti itu. Nah, sampai dijumlahkan kan ya, ini adalah massa untuk 1 mol senyawa nih, 1 mol senyawa C2H5OH seperti itu ya, kayak gitu. Jadi dapatlah ini massa molarnya kayak gitu. Ini massa dari setiap massa molar dari setiap unsur-unsurnya seperti itu gitu ya. Itu massanya maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi gitu ya, persentase massa itu biasanya dalam persentase berat ya disebutnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau dicari yaitu persentasenya, biasanya kita itu membandingkan antara massa dari karbon yang terdapat dari 1 mol etanol itu dengan total massanya keseluruhan 1 mol etanol itu kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini tadi, massa ini kan persentasenya ya, massa dari, misalnya kita mau cari persentase C dalam etanol. Nah, massa dari C itu berapa? Tadi kan ini ya, massa C-nya berapa? Ini kan ini 24,01 massa C-nya, yaitu persen massanya. Berarti untuk massa C dalam 1 mol etanol gitu ya, per massa 1 mol etanol. Ini kan massa C-nya, ini massa etanol kali 100%. Jadi kayak persentase gitu. Nah, ini begini, jadi 52,14%. Jadi persentase karbon pada dalam dalam etanol itu ada sebesar segini seperti itu. Nah, selanjutnya
gimana untuk cari yang apa namanya, yang H dan segala macamnya itu sama seperti itu. Jadi misalnya kalau yang tadi yang keduanya adalah oksigen gitu, berarti kalau kita cari berarti berarti 16 gitu ya, 16,00 gram gitu ya, dibagi 46,07 gram gitu, dikali 100%. Nah itu dapat persentase massa dari persen massa dari apa tadi, oksigen seperti itu. Nah kita lanjutkan apa namanya, untuk rumus kimia dari suatu senyawa ya, dari suatu senyawa. Kalau kita lihat di sini ini sama seperti SMA, mungkin karena bedanya ini tidak ada rumus aja gitu, lebih kepada logika cara penggunaan. Kita mau cari gram ataupun maksudnya massa seperti itu, satuannya apa, jadi kita lihat yang diketahui seperti itu. Tentukan rumus empirik dan juga molekul suatu senyawa yang apa namanya, yang data persentase dari analisisnya dalam massa didapatkan seperti data berikut gitu. Nah kalau kita lihat sini ternyata ada Cl, ada C, ada H. Nah Cl-nya itu ada 71,65%, Cl apa C-nya 24,27% dan H-nya itu 4,07%. Nah massa molarnya itu diketahui katanya, massa molarnya itu 98,96 gram per mol. Nah apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Nah kalau misalnya kan kita butuh tadi kan ada massa ya, ada massanya berapa seperti itu, terus apa namanya, kita butuh mencari yang pertama adalah molnya. Nah kalau mol itu kan berarti apa namanya, kalau untuk dapat mol kan harus ada masanya gimana. Nah kalau persentase seperti ini kita jumlahkan aja, biasanya ini 100% jadinya. Nah kalau udah 100% kita anggapkan ini berarti kalau dia massa berarti satuannya gram kan. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan mol gitu ya, berarti 71,65 apa gram ya kan, dikali gitu ya. Nah ini berapa, untuk Cl itu berapa, massa molar Cl berapa, dicari massa molar Cl gram gitu kan per apa mol. Berarti molnya harus di atas Bu, kenapa, karena apa kita carinya mol. Berarti apa namanya, molnya di atas, berarti itu pembaginya yang gramnya seperti itu. Silahkan dicari, nanti dapat molnya. Setelah dapat molnya baru nanti mencari rumus empirisnya. Rumus empirisnya didapat, baru nanti mendapatkan rumus molekulnya seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu kan masih mudah ya tadi, sehingga didapatkan suatu rumus senyawa seperti itu. Nah ini ada apa namanya, ada skenario nya ya, saya bilang ada ceritanya. Nah kita misalnya menganalisis ibuprofen. Ibuprofen itu biasanya ada di obat-obat ya, mungkin sering dengar kayak gitu ya. Nah ini untuk dia biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit seperti itu. Nah ternyata ibuprofen itu punya persentasenya itu dalam suatu apa namanya, persentasenya ada 75,7% karbon ya, segini oksigen, segini segini hidrogen dan segini oksigen kayak gitu. Nah kalau kita hitung biasanya juga jadinya 100%. Nah massa spektrum dari ibuprofen itu menunjukkan bahwa massa molarnya itu kurang dari 210 gram. Jadi apa namanya, kurang dari 210 gram. Kalau kayak gini gimana Bu, kurang dari, ya anggap aja 210 gram maksimal kan kayak gitu. Jadi apa namanya, sekitar maksudnya ini apa namanya, kita jadi kalau kita nanti menentukan, dia nggak boleh apa namanya lebih dari 210 gram gitulah intinya, gram per mol kayak gitu. Tentukan rumus senyawa gitu dari rumus kimia dari senyawa ini seperti itu. Nah bagaimana carinya gitu ya, nanti sama seperti tadi, dicari dulu persentase dari setiap apa namanya, maksudnya cari molnya dulu, baru nanti diketahui nanti kira-kira masukkan massa molar semuanya berapa kayak gitu. Atau mau cari dulu nanti baru dicocokkan, ternyata ibuprofen itu rumusnya apa ya, seperti itu, sehingga didapatkan nanti rumus ibuprofennya seperti itu. Nah untuk menentukan sama ini ya, kalau tadi kan ibuprofen ini contoh lagi kafein ya. Kafein biasanya ada di kopi kayak gitu ya, bahkan ada juga di teh gitu ya, ada di coklat juga ternyata. Nah dia ini di kafein ini terdapat segini ya, persentasenya sama seperti tadi, apa namanya, berdasarkan massa gitu ya. Jadi kalau dia kan persentasenya massa, anggap aja jadi ini udah dalam bentuk massa ya kayak gitu, nggak apa-apa. Terus apa namanya, punya massa molarnya segini kayak gitu. Nah ditentukan
rumus molekul dari kafein ini tersebut seperti itu, mirip. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi kimia ya. Ini persamaan reaksi kimia. Kalau kita lihat di sini ada yang kiri tanda panah ini disebut dengan reaktan, yang kanan ini adalah produk kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini CH4 metana dibakar ya, jadi ada oksigen biasanya kayak gitu menghasilkan CO2 dan H2O kayak gitu. Nah, ini rumus molekul secara simbolik. Ini kalau kita lihat biasanya ini secara mikroskopis ya kayak gitu, bentuk-bentuk molekulnya seperti itu, bisa dibilang kayak seperti inilah ya. Ini kenapa lebih besar, karena emang secara mikroskopis mungkin gitu ya, dan secara konsep lah ya, secara konsep karbon itu kan lebih besar daripada H ya kalau kita lihat dari segi jari-jari seperti itu. Nah, ini kan sama, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke tadi kan ada reaksi. Dalam reaksi kimia itu apa saja sih yang dituliskan gitu. Jadi ada yang disuritkan dengan state di sini. Misalnya ada solid, bentuknya es kayak gitu ya, liquid kayak gitu ya, terus gas gitu ya. Nah, aqueous itu maksudnya apa? Satu misalnya HCl aqueous, itu berarti dia dilarutkan dalam air biasanya, aqueous solution seperti itu. Nah, misalnya ini ya, misalnya contohnya ada ketika ada hidroklorik asid misalnya gitu dalam aqueous, artinya gitu kita nulisnya apa kalau kayak gini. Kalau ini kan hidroklorik berarti kan HCl ya, in aqueous berarti HCl aqu gitu ya, aqu maksudnya aki gitu ya, aki ini lagi ya kayak gitu ya. Terus ditambahkan gitu ya ke sodium solid nih ya, solid sodium hidrogen karbonat gitu, NaHCO3 nih solid kayak gitu ya, solid. Nah, selanjutnya apalagi, produknya ternyata menghasilkan karbon dioksida gas gitu ya, karbon dioksida gas kayak gitu. Nah, jadi kita bisa menuliskan reaksi meskipun dia dalam bentuk cerita seperti itu. Terus ternyata ada liquid water gitu ya, air ya dalam bentuk liquid gitu ya. Kenapa? Karena dia udah pelarut aja kayak gitu ya kan, H2O tidak campuran apapun. Terus NaCl katanya sodium chloride gitu, which dissolve in the water, artinya dia ada bentuk larutan NaCl kayak gitu ya. Nah, bentuknya aqueous seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi artinya dalam suatu reaksi itu seperti apa kayak gitu, sehingga menghasilkan produk dan segala macam ceritanya seperti itu. Nah, ini menyetarakan suatu reaksi. Nah, jadi kalau kita lihat reaksi, selalu cek dulu reaksi itu sudah sudah setara atau belum. Kalau misalnya belum, setarakan kayak gitu ya. Jadi reaksi yang ready itu yang bisa digunakan itu reaksi yang setara kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ada hal-hal yang ketika menyetarakan reaksi, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya kayak yang subscript itu gitu ya, itu udah rumus senyawa. Misalnya kayak H2O misalnya, ini nggak setara, saya mau hapus duanya, itu nggak bisa, ini udah jadi rumus senyawanya H2O seperti itu. Ini kalau mau ditambahin yang depannya seperti itu, 2H2O seperti itu. Jadi itu yang suatu hal yang tidak bisa diubah ya kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak kayak gini, kayak 2H gitu ya, 2F lah misalnya, 2F sama F2 gitu, beda nggak? Beda. Ini dia berikatan gitu ya, ini dia misalnya F gitu misalnya, ini dia ada F gitu ya, ini ada F gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya ini contoh untuk menyetarakan suatu reaksi ya. Misalnya ini tadi suatu reaksi kita lihat. Nah, ini udah setara belum ya kalau kita lihat. Misal ada C-nya ada berapa, ada ini aja udah 2 ya kan, ini ternyata masih 1 seperti itu. Terus ini O-nya ada berapa, O-nya ada 3, ini O-nya udah ada 3 seperti itu. Jadi H-nya beda, H-nya ada berapa, nih ada H-nya ada 6 gitu ya, ini H-nya ada 2, berarti di sini 3 misalnya, di sini 3 gitu, ini ada 6, O-nya ada
berarti ini ada 2 ya, C nya 2 ya, saya masukkan 2, berarti O nya ada 4 tambah berapa nih, 4 tambah 3 7, ini baru, berarti ini butuh 6 ya, berarti 3 6 7, O nya ada 7, ini H nya ada 6. Oke, udah setara kayak gitu, jadi tinggal menyetar seperti biasa. Nah selanjutnya ini agak-agak ini ya, ini masih menyetarakan reaksi ya, tapi misalnya kita menginterpretasi suatu apa ya, suatu cerita gitu, ini oh ini jadi reaksinya, jadi terbayang oh reaksinya seperti ini. Nah misalnya ini latihan ya, untuk apa namanya, ada kromium, apa, senyawa kromium itu biasanya digunakan untuk apa ya, kayak apa, kembang api juga ada ya, tapi juga karena warna-warnanya yang terang kayak gitu ya, yang menghasilkan yang menarik lah seperti itu. Nah jadi katanya ada solid amonium dikromat gitu ya, nah kebayang ya, udah solid seperti itu tulis gitu ya, terus dia warnanya seperti ini, terus dinyalakan katanya gitu, menghasilkan reaksi seperti ini. Terus meskipun reaksi ini sangat kompleks gitu ya, tapi kita anggap aja produknya itu adalah ini solid kromium oksida gitu ya, terus terus ada nitrogen gas gitu ya, gitu ini dikasih tahu enak nih ya, dan water tapi vapor gitu ya, vapor nih apa, misalnya gas bentuknya kayak gitu ya. Nah nanti setarakan apa namanya, reaksi ini seperti itu. Nah silahkan dicari di rumah. Nah oke, kita apa namanya, lanjutkan untuk stoikiometri. Dari perhitungan stoikiometri, jadi untuk reaktan dan produk seperti itu. Nah kita akan lihat, nah kalau kayak gitu misalnya di sini ya, apa namanya, C3H8 ini apa, propana ya, udah tulisan di sini propana. Misal pertanyaannya itu adalah berapa massa oksigen yang akan bereaksi dengan 96,1 gram propana kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan kita harus gambarkan apa reaksinya dulu ya, tuliskan reaksinya dulu. Berarti kalau misalnya di apa namanya, kan ini adalah di apa namanya, nih ya, dia diceritain gini, ada propana gitu ya, direaksikan dengan oksigen untuk membentuk karbon oksida dan air kayak gitu. Jadi kita buat dulu reaksinya gitu. Nah lihat ini setara apa enggak, ini udah setarakan ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah kalau ditanya, kan ditanya ya, pertanyaannya ini tadi ya, berapa massa oksigen yang akan bereaksi dengan ini, berarti yang ditanya apa, yang ditanya massa dari ini ya, O2 seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini apa namanya, katanya kan berarti dalam 1 mol C3H8 itu gitu ya, dalam 1 mol bereaksi dengan 5 mol O2. Nah kita balik lagi ya, ini ya. Nah 1 mol ini kan kalau di sini kan berarti 1 ya, 1 mol C3H8 bereaksi dengan 5 mol gas oksigen. Kalau saya bilang gas oksigen berarti artinya saya udah ngomongin O2. Tapi kalau saya bilang apa namanya, oksigen aja berarti O gitu ya. Kalau gas oksigen kita nyebutnya O2 seperti itu. Nah selanjutnya apa namanya, untuk menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol H2O kayak gitu. Nah gunakan reaksi ini untuk menghitung massa dari reaktan dan juga produk. Terus apa namanya, ini kan udah ini ya. Nah yang pertama harus kita cari apa? Yang pertama harus kita cari adalah molnya gitu ya, mol. Nah seperti yang sebelum-sebelumnya kan mol, kalau kita mau cari mol berarti di sini satuannya harus mol. Mol apa yang kita cari? Kan yang dicari adalah propana, kita cari propananya kayak gitu, mol propananya. Berarti dari yang diketahui kan mol propananya segini nih, oh ternyata 96,1 gram propana gitu ya. Nah terus dikali dengan apa, mungkin kita mol, oh berarti molnya di atas, 1 mol propana berapa, terdapat berapa apa namanya, gram massa molarnya seperti itu. Nah jadi didapatlah mol propana kayak gitu. Nah ini untuk berapa mol, ini 1 mol. Nah ini kan propana 1 mol seperti itu. Nah kalau udah dapet seperti itu, nah kita tinggal bandingkan kayak gitu kan, dia bisa dibandingkan ya ternyata. Nah ini 5:1, ini dari mana, dari persamaan reaksi tadi ya, 5:1. Jadi kita bisa buat kayak gini gitu ya, 2,18 mol propana kayak gitu tadi ya, hasilnya kan 2,18 propana.
apa namanya, dikali gitu ya, dikali 5 mol O2 gitu. Bu, kenapa ini di atas, kenapa nggak di bawah? Karena kan kita mau coret molnya. Ini 1 mol propana gitu ya. Ini dibandingkan dengan 5 mol O2. Karena kita mau cari supaya di sininya itu mol O2 gitu. Mol O2. Kalau ini di bawah kan jadi nanti nggak bisa dicoret juga seperti itu. Nah, dapatlah hasilnya sehingga menghasilkan apa namanya, ini mol O2. Ketika udah dapat mol O2 nya gitu, kita lanjutkan untuk mencari massa dari O2. Jadi ternyata apa namanya, dibutuhkan 349 gram oksigen untuk bisa apa namanya, membakar 96,1 gram propana seperti itu. Jadi artinya seperti itu. Jadi kita menginterpretasikan datanya seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir, misalnya apa namanya, ini reaksi apa kayak gitu. Jadi kalau bisa lihat apa sih reaksi yang terjadi antara baking soda dengan vinegar gitu. Dan ini banyak ya, banyak di internet, silahkan dicari itu untuk pelajaran di rumah dan melihat juga hasilnya seperti apa. Jadi dan buktikan juga, itu kan reaksi kimia ya, buktikan kalau itu reaksi kimia. Oke, mungkin hari ini itu aja. Terima kasih semuanya. Semoga tadi yang apa namanya, ada latihan-latihan bisa dicoba di rumah. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.